Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Dan juga kita nanti akan bersama-sama berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kita. Dan sebelum itu mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari NKB 163 bait pertama dan kedua. Tak mudah jalanku. Tak mudah jalanku surga, sebab banyaklah duri cerah. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Jalanku, banyaklah pencobaan, bahaya di segala tempat. Tetapi Tuhanlah yang melindungi daku, tak lagi ku merasa berat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku. Tuhan dekatku, berjalan meringankan beban dunia. Ya, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami maksud dan rencana Tuhan, bahkan isi hati Tuhan yang mau Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kiranya kasih setiamu yang terus-menerus membukakan kepada kami firman-Mu, apa yang mau Tuhan nyatakan kepada kami. Berbicaralah kepada kami, pakailah hamba-Mu ini Tuhan,
supaya hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. LAI memberi judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang-orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil ke mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana dan yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita semua yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati, dan juga melakukannya di dalam kehidupan hari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah maunya serba instan. Ya, saat ini banyak sekali barang-barang, makanan, minuman instan. Selain cepat, mudah penyajiannya, juga mengundang selera. Memang inilah yang dicari oleh orang pada saat ini. Yang cepat, yang mudah, semua itu dicari. Yang instan, termasuk ketika kita hendak mengurus surat-surat, surat izin, SIM, KTP, paspor, dan lain-lain. Semuanya ingin cepat, tidak mau melalui prosedur yang ada, yang dirasa mungkin rumit, menyulitkan, memakan waktu, dan lain-lain. Dan hal ini mengakibatkan orang mencari jalan pintas dengan memberi jasa kepada orang
untuk mengurus, atau bahkan juga dengan cara menyogok, menyuap, supaya semuanya dapat berjalan dengan cepat. Baru-baru ini ada sebuah lembaga institusi pendidikan yang mewisuda sarjananya, dan ternyata pendidikan yang dilalui oleh mahasiswa ini hanya dalam waktu 12 bulan sampai 18 bulan. Dan hal ini sangat mengejutkan. Dan diduga bahwa ini sesuatu yang tidak wajar. Abal-abal mungkin. Bahkan diduga ini secara ilegal. Namun banyak yang mahasiswa yang mengambilnya dan diwisuda pada saat itu. Kenapa? Ya karena mereka mau cepat mendapatkan ijazah, tidak peduli caranya seperti apa. Nah, setelah mereka lulus dan banyak orang mencari pekerjaan, mungkin juga cara-cara yang tidak wajar dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi pada posisi-posisi yang favorit. Orang akan mengejar itu dengan berbagai cara, apapun dilakukan. Dengan koneksi, KKN, atau bahkan juga dengan membayar untuk mendapatkan pekerjaan dan posisi tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebuah perhiasan emas yang sangat indah dibuat tidak dalam waktu yang singkat, tidak dibuat dalam waktu yang cepat, tetapi melalui proses yang panjang. Emas dibakar, dilebur, ditempa, baru setelah itu dibentuk dan akhirnya dipoles, sehingga menjadikan perhiasan itu menjadi perhiasan emas yang indah. Di dalam Alkitab kita juga mengetahui kisah tentang Yusuf. Yusuf seorang raja muda di Mesir. Namun dia harus mengalami proses yang panjang untuk mencapai kedudukan itu. Tidak mudah. Berawal ketika Yusuf bermimpi mengenai dirinya, kedua orang tuanya, ibu bapanya, dan juga saudara-saudaranya, di mana di dalam mimpi itu ibu bapaknya serta saudara-saudaranya menyembah sujud kepada Yusuf. Hal ini membuat marah, benci dari saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya ini membuat satu perencanaan untuk membunuh Yusuf. Dan tibalah satu ketika ada kesempatan untuk membunuh Yusuf. Namun salah seorang kakaknya berkata, jangan kita membunuh Yusuf. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kering. Sampai satu ketika ada rombongan orang-orang Ismail, pedagang, dan akhirnya kakak-kakak Yusuf ini menjual Yusuf kepada pedagang-pedagang ini. Dan pedagang ini pun menjual Yusuf di Mesir kepada Potifar sebagai budak, dan Yusuf menjadi pelayan di rumah keluarga
Potifar. Namun penderitaan dan apa yang dialami oleh Yusuf tidak sampai hanya diperlakukan sebagai hal yang buruk. Dia difitnah, akhirnya dia dipenjara. Dan setelah keluar dari penjara, dia menjadi juru minuman di kerajaan. Sampai akhirnya Yusuf juga memberi arti mimpi dari Raja Fir'aun. Dan dia diangkat menjadi orang kedua setelah Raja Fir'aun di Mesir. Nah, itu proses yang panjang yang terjadi bertahun-tahun, tidak dalam waktu singkat, apalagi secara instan. Nah, di dalam bacaan yang tadi kita baca, Injil Yohanes pasal kedua menceritakan tentang pesta perkawinan di Kana, di mana ternyata pesta belum berakhir, namun minuman anggur sudah habis. Dan saat itu di mana Ibu Yesus hadir di sana, sibuk, lalu melihat situasi itu, dia mendatangi Yesus dan berkata kepada Yesus untuk meminta tolong untuk berbuat sesuatu, sehingga pemilik pesta mempelai yang sedang mengadakan pesta ini tidak mengalami malu karena kehabisan anggur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah berapa lama membuat minuman anggur? Itu bukan sesuatu yang pendek waktunya, satu proses yang panjang. Dimulai dari pemetikan buah anggur, pemilihan buah anggur yang baik, lalu diperas dalam proses pemerasan, lalu diberi ragi dan difermentasi, kemudian disimpan. Dan proses penyimpanan ini memerlukan waktu yang lama untuk menjadi anggur minuman atau wine. Apalagi kalau menghasilkan anggur yang terbaik, perlu waktu yang lebih lama, tidak bisa dalam waktu yang singkat. Semua orang, tidak terkecuali, pasti menginginkan segala sesuatu yang dialaminya untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan dalam waktu yang cepat, dalam waktu singkat, kalau perlu instan, tidak mau menunggu proses yang lama, apalagi harus mengalami proses yang berat, menderita, susah. Nah, mengapa demikian? Ya, karena setiap orang tidak mau menunggu, tidak mau berlama-lama untuk mencapai kesuksesan itu, untuk mencapai keberhasilan itu. Tidak mau menunggu, tidak mau. Apalagi harus mengalami proses yang berat, jatuh bangun, dan juga mereka tidak sabar kalau bisa segera jadi dalam waktu yang cepat. Tetapi yang parah adalah karena orang itu malas sesungguhnya, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja untuk mencapai keberhasilannya. Dia mau segala sesuatu langsung jadi dan berhasil. Tidak ada itu.
itu adalah orang yang malas. Nah, Tuhan menghendaki kita untuk selalu siap ketika Tuhan membentuk kita, membentuk hidup kita, memproses melalui proses yang panjang, mungkin juga proses yang berat, yang menyakitkan, bahkan membuat kita menderita. Proses yang Tuhan izinkan itu bisa terjadi ya sesuatu yang panjang, yang kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Dan kita juga tidak tahu betapa berat yang harus kita jalani, apalagi sampai kita juga harus menderita. Nah, Tuhan juga tidak menghendaki kita menjadi orang yang asal jadi, yang asal-asalan. Tuhan menghendaki atau maukah menjadikan kita sebagai umat pilihan yang mempunyai kualitas yang betul-betul teruji. Tuhan mau membentuk kita melalui proses sehingga kita menjadi umat pilihan yang tangguh, tahan uji, dan betul-betul berkualitas. Saudaraku, jangan berharap bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan lancar, dengan mudah, apalagi dengan cara yang instan. Tapi Tuhan melihat kita atau bertanya kepada kita, siapkah jika Tuhan menjadikan kita berhasil, menjadikan kita sukses, tetapi melalui proses dan cara Tuhan? Tuhan bisa saja membuat kita berhasil, sukses, atau mungkin juga sembuh dari sakit penyakit yang sudah demikian lama, hanya dalam waktu yang singkat. Mendapatkan sesuatu yang instan itu tidak jelek, tetapi Tuhan sesungguhnya menghendaki kita melalui proses dan cara Tuhan. Dan Tuhan juga mau agar setiap kita mempercayai, mengimani bahwa Tuhan Yesus pasti menolong pada saatnya dengan cara Tuhan. Dan Tuhan juga menghendaki kita untuk taat dan setia kepada setiap firman-Nya yang diucapkannya, yang diperintahkannya untuk kita lakukan. Sehingga kita akan mendapatkan hasil seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti yang kita baca tadi di dalam kisah perkawinan di Kana, di mana pelayan-pelayan itu mengikuti dengan taat dan setia apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang diperintahkannya, dan semuanya itu dilakukan dengan setia. Dan hasilnya luar biasa. Ya, jangan kita mau hanya serba instan. Tuhan mau kita ini menjadi umat pilihan yang juga tangguh, tahan uji, dan juga seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita, dan mari kita semua
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga berdoa dengan segala pergumulan yang ada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau sudah menyatakan kepada kami, Engkau tidak menolak segala sesuatu yang instan, tetapi Engkau mau mengajarkan kepada kami untuk juga mau siap untuk diproses dengan cara Tuhan. Meskipun mungkin itu sesuatu yang berat dan menyakitkan. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak mau segala sesuatu serba instan, tetapi mau diproses oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami juga masih berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami. Dan secara khusus untuk Pendeta Theophani Sutanto yang sudah cukup lama mengalami proses sakit yang Tuhan izinkan terjadi, dan kami percaya bahwa melalui proses ini Tuhan juga ingin membentuk Pendeta Theophani untuk semakin tangguh, semakin beriman, semakin berserah kepada Tuhan untuk proses pemulihannya saat ini. Dan kami umat-Mu ya Tuhan, bersama-sama juga mendukung, mendoakan akan kesembuhannya, pemulihan yang terjadi, sehingga Pendeta Theophani juga dapat melayani kembali di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik pada waktunya. Dan saat ini pun kami percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang masih di dalam pergumulan mereka atas sakit penyakit, pergumulan ekonomi yang menimpa mereka, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengangkat semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan juga yang menolong para lansia untuk tetap setia mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk dampak dari pandemi COVID ini Tuhan, di mana masih banyak anak-anak yang belajar dari rumah. Tuhan tolong mereka dengan kesabaran para orang tua yang membimbing mereka dalam belajar. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan memberikan kesempatan, kebersamaan kepada anak-anak dan orang tua ada di rumah. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang bekerja dari rumah. Tuhan juga tolong. Tuhan juga yang tolong mereka kalau mereka juga harus bekerja masuk ke tempat kerja mereka. Biarlah mereka juga tetap menjaga protokol kesehatan yang ada untuk penyebaran virus COVID ini dapat dihambat. Dan kami percaya juga usaha pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk menghentikan dan menghambat penyebaran virus COVID ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong, memberi hikmat akal budi kepada mereka, juga tenaga medis yang ada. Tuhan berikan kesabaran dan ketekunan untuk terus-menerus dapat merawat pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan memulihkan dan menyembuhkan dan menuntaskan penyebaran virus COVID ini
terhenti, dan kami percaya vaksinasi yang segera akan dilaksanakan juga akan membuahkan hasil yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Demikian juga untuk kehidupan gereja-Mu ya Tuhan. Kami sangat merindukan untuk adanya ibadah bersama-sama kembali dalam situasi yang normal. Meskipun saat ini juga sudah dilakukan, namun dengan skala yang terbatas. Tuhan tolong, Tuhan berikan kepada kami semua untuk kami dapat dengan sabar menunggu saat di mana kami boleh kembali bersekutu bersama-sama seperti sedia kala dalam keadaan normal. Demikian juga Tuhan, kami berdoa ketika saat ini kami sudah mendekati akhir bulan November, memasuki bulan Desember, dan seperti biasa tahun-tahun yang lalu ya Tuhan, kami sudah mempersiapkan Natal, kami mempersiapkan masa Advent, penantian untuk akhirnya kami juga dapat merayakan Natal. Dan saat ini Tuhan, di mana dalam masa pandemi ini, kami belum tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Oleh karena itu Tuhan, persiapkan setiap kami untuk majelis jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan Natal. Biarlah mereka juga boleh mempersiapkannya dengan penuh sukacita, karena Tuhan yang menolong dalam situasi yang seperti saat ini. Biarlah bukan hanya kemeriahan, kemegahan yang kami persiapkan, tetapi sungguh-sungguh hati kami persiapkan untuk mempersiapkan datangnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persiapan Natal di gereja-Mu ini maupun di gereja-gereja yang lain dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih banyak pergumulan dan yang kami mau naikkan. Kiranya Tuhan dengar dan Tuhan tahu apa yang kami pergumulkan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, jawablah dan kabulkanlah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri persekutuan doa pagi hari ini, kita akan menaikkan sebuah pujian dari MKB 164 bait pertama dan keempat, Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemelut pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kejut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita dan harus melalui proses yang panjang, yang berat, bahkan yang sulit dan membuat kita menderita, terimalah
dengan iman dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.